Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman. Sebelum kita masuk ke penelitian, pernah nggak sih teman-teman menyadari bahwa kemudahan kita dalam berkomunikasi sehari-hari adalah sebuah privilege yang belum tentu dirasakan oleh orang lain? Di luar sana masih banyak saudara kita penyandang disabilitas tunarungu dan wicara yang terhalang oleh tembok bahasa saat mengakses fasilitas publik atau sekedar berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Berangkat dari kepedulian tersebut, kami dari Universitas Negeri Surabaya dalam skema penelitian LPPM non-APBN tahun 2026 hadir untuk mempresentasikan usulan penelitian kami yang berjudul Perancangan Platform Komunikasi Inklusif Berbasis Web dengan multimodal AI bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini kami gagas sebagai langkah nyata dalam mendukung SDGs nomor 10, yaitu Reduce Inequalities, untuk memastikan tidak ada lagi kesenjangan akses komunikasi di masyarakat. Nah, sebelum kita berlanjut lebih dalam, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai ketua yaitu Muhammad Pandu Trikurniawan dengan NIM 24051204043. Dilanjut dengan anggota 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firman Rusidi dengan NIM 24051204065. Dan perkenalkan, saya dari anggota 2. Nama saya Daniel Steven Setiawan dengan NIM akhir 042. Selanjutnya, Saya Mukti dengan NIM 2405110436. Jadi, mengapa penelitian ini penting? Penelitian ini selaras dengan SDG nomor 10, yaitu Reduce Inequalities, yang mewajibkan percepatan kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Lalu, di Indonesia, fasilitas dan pelayanan publik masih banyak yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara. Juga rendahnya literasi masyarakat umum terhadap sistem bahasa isyarat Indonesia atau SIBI atau BISINDO yang menciptakan tembok bahasa dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, UNESA sebagai kampus ramah disabilitas mendukung kebijakan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel, khususnya di Fakultas Teknik. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana merancang platform web inklusif untuk memfasilitasi interaksi antara penyandang tunarungu atau tunawicara dengan masyarakat non-disabilitas. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan multimodal AI untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem yang akurat, responsif, dan real-time. Lalu, tujuan penelitian ini sendiri, yang pertama, merancang arsitektur platform web dengan fitur video conference 2 arah. Lalu yang kedua, mengimplementasikan computer vision seperti MediaPipe dan TensorFlow, serta natural language process menggunakan Gemini API untuk terjemahan bahasa isyarat. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem dengan presisi tinggi, latensi rendah, dan pengalaman real-time yang reliable. Pada penelitian ini, solusi inovatif yang kami tawarkan adalah penggunaan teknologi multimodal AI dalam platform komunikasi inklusif berbasis web. Multimodal AI merupakan pendekatan kecerdasan buatan yang mampu memproses berbagai jenis data secara bersamaan, seperti visual, teks, audio, sehingga sistem dapat memahami konteks komunikasi dengan lebih baik. Dalam implementasinya, kami menggabungkan dua teknologi utama, yaitu MediaPipe dan Gemini API. MediaPipe digunakan untuk mendeteksi gestur tangan atau bahasa isyarat secara real-time menggunakan computer vision. Teknologi ini memungkinkan sistem mengenali gerakan tangan tanpa tangan pengguna dengan akurat dan ringan sehingga tetap responsif saat video call berlangsung. Selanjutnya, Gemini API.
Gemini API di sini berperan sebagai natural language processing atau otak linguistik dari sistem ini. Gemini API akan mengelola hasil deteksi gestur menjadi kalimat bahasa Indonesia yang lebih natural, mudah dipahami dan sesuai konteks percakapan. Dengan kedua kombinasi teknologi tersebut, platform ini tidak hanya mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks, tetapi juga meningkatkan kualitas komunikasi agar terasa lebih manusiawi dan inklusif. Solusi ini diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi antara penyandang tunarungu maupun tunawicara dengan masyarakat umum, sekaligus mendukung SDG 10 yaitu Reduce Inequality. Oke, next. Fitur utama dalam platform ini memiliki 3 fitur utama yang saling terintegrasi untuk mendukung komunikasi dua arah secara real time. Fitur pertama adalah Sign to Text. Fitur ini berfungsi menerjemahkan bahasa isyarat Bisindo menjadi teks secara langsung menggunakan kombinasi MediaPipe dan Gemini API. Saat pengguna melakukan gestur bahasa isyarat di depan kamera, sistem akan mendeteksi gerakan tangan lalu mengubahnya menjadi teks yang dapat dibaca oleh lawan bicara. Fitur kedua adalah Speech to Text. Fitur ini digunakan untuk mengubah suara atau percakapan dari pengguna non-disabilitas menjadi teks secara otomatis. Dengan adanya fitur ini, pengguna tunarungu dapat memahami isi percakapan tanpa harus membaca gerakan bibir atau meminta bantuan penerjemah. Fitur ketiga dan yang terakhir adalah video conference. Platform menyediakan layanan video call dua arah yang dapat diakses secara online. Fitur ini menjadi media utama komunikasi antar pengguna sekaligus tempat integrasi seluruh teknologi AI berjalan secara real time. Melalui kombinasi 3 fitur tersebut, platform ini mampu menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih inklusif, responsif, dan mudah digunakan oleh semua kalangan. Oke. Selanjutnya ada metode pengembangan. Untuk mengembangkan software tersebut, kami menggunakan metode Agile Scrum, di mana metode Scrum adalah kerangka kerja iteratif dan kolaboratif yang mempercepat pengiriman produk, fleksibel terhadap perubahan, serta mengoptimalkan kerjasama tim melalui sprint. Sprint sendiri ialah siklus kerja tetap berdurasi tertentu yang meliputi planning, implementasi, daily scrum, review, dan retrospektif. Nah, untuk detail langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah backlog, di mana ialah identifikasi semua fitur dan kebutuhan sistem. Yang kedua adalah planning, yaitu seleksi prioritas fitur per iterasi. Kemudian yang ketiga ada implementasi, yang itu eksekusi atau proses pengembangan yang berdurasi sekitar 2-4 minggu. Kemudian yang kelima ada yang keempat ada daily scrum, yaitu sinkronisasi harian 15 menit untuk koordinasi tim. Yang kelima ada review, yaitu demonstrasi hasil kepada stakeholder atau klien. Yang keenam ada retrospektif atau evaluasi internal dan rencana peningkatan. Nah, untuk proses develop software ini kami menggunakan 3 iterasi sprint, yaitu yang sprint pertama kita fokus pada fondasi sistem, yaitu membangun struktur aplikasi web, manajemen room, dan database, kemudian integrasi transmisi video dan audio antar pengguna. Untuk teknologi yang kami gunakan ialah HTML, CSS, Tailwind CSS, JavaScript, PHP, Agora SDK, dan Firebase. Untuk sprint kedua, kita fokus pada integrasi AI, di mana integrasi MediaPipe untuk deteksi gestur bahasa isyarat Bisindo. Kemudian integrasi Gemini API untuk pemrosesan bahasa alami. Kemudian ada pengembangan model klasifikasi gestur dan sistem sign to text. Untuk yang sprint ketiga, kami fokus pada pengujian dan optimasi sistem, di mana akan dilakukan pengujian akurasi terjemahan dan latensi sistem. Kemudian ada juga evaluasi antarmuka atau UI/UX dan keterbacaan hasil terjemahan. Dan yang terakhir adalah optimasi performa dan deployment atau hosting secara online. Kita next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk gambaran tampilan platform yang pertama, yaitu ada di sini halaman utama atau biasa disebut sebagai main page, yang dimana merupakan pintu gerbang pertama yang bakal dilihat sama pengguna saat mengakses platform. Dan di sini pengguna dapat langsung memilih 2 opsi, yaitu dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol Get Started, mendaftarkan akun, atau bergabung langsung menggunakan kode ruangan. Dan di sini juga tersedia menu support yang dapat diakses sebagai panduan pengguna platform. Oke, next.
Oke, berikutnya yaitu ada start callback yang dimana setelah kita masuk ke dalam akun tersebut, pengguna nanti dapat akunnya lalu diarahkan di halaman ini, dan di sini nanti ada informasi tagline yaitu Connect Beyond Words, Communicated Without Barriers yang menegaskan nilai inklusivitas platform. Pengguna dapat melihat kode ruangan unik yang bisa dibagikan kepada lawan bicara serta tombol akun untuk keluar dari sesi akun tersebut. Oke, next. Lalu berikutnya ini ada tampilan Seek to Text yang dimana adalah merupakan fitur inti yang paling krusial dari platform. Pada tampilan ini, kamera pengguna aktif mendeteksi gerakan tangan secara real time menggunakan teknologi MediaPipe. Setiap gestur bahasa isyarat Bisindo yang dilakukan akan langsung dikenali dan diproses oleh sistem. Lalu Gemini API bekerja sebagai otak inklusif, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, yang merangkai label-label isyarat mentah menjadi kalimat bahasa Indonesia natural yang mudah dipahami. Hasil terjemahan juga muncul langsung di layar dalam bentuk teksnya, jadi semacam captionnya. Oke, next. Oke, berikutnya yaitu ada transkrip percakapan, yang dimana fitur transkrip percakapan tersebut direkam sebagai fungsi catatan digital otomatis dari seluruh komunikasi yang terjadi selama sesi berlangsung. Setiap terjemahan bahasa isyarat maupun teks dari speech to text akan terekam secara kronologis di panel samping. Yaitu nanti bisa di-scroll, ada riwayat-riwayatnya. Dan fitur ini sangat bermanfaat untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat, terutama dalam situasi komunikasi yang berlangsung secara cepat dan ketika pengguna perlu merujuk kembali ke percakapan sebelumnya, bisa menggunakan transkrip tersebut. Oke, next. Dan berikutnya di sini ada struktur dan pembagian tugas tim yang telah kami diskusikan. Di sini kita ada alokasi waktu 15 jam per minggu per anggotanya dengan durasi penelitiannya 6 bulan. Di sini ada ketua kita yaitu Muhammad Pandu Tri Kurniawan sebagai tugas utamanya koordinasi program, administrasi, dan penanggung jawab riset sistem. Lalu berikutnya ada anggota satu yaitu Haikal Mukti yaitu sebagai pengumpulan data Bisindo, pengembangan model klasifikasi, gestur, dan RAP. Lalu di sini ada saya sendiri yaitu sebagai anggota 2 dan Steven Setiawan yang di sini tugas saya adalah riset desain UI UX dan implementasi interface website. Lalu berikutnya ada anggota 3 yaitu Muhammad Rafi Firman Rusidi dengan tugas utamanya yaitu konfigurasi Agora SDK Management Database Setup API. Oke, next. Oke, selanjutnya total dana yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Alokasi anggaran terbesar pada kebutuhan infrastruktur dan API sebesar 50% dari dana ini sendiri atau sekitar 2,5 juta. Dana ini kedepannya akan kita gunakan sebagai kebutuhan infrastruktur seperti Gemini API, Agora SDK, Firebase, cloud hosting, domain, serta jasa responden untuk pengujian sistem. Selanjutnya sebesar 27% dari total dana atau sekitar 1,350.000 dialokasikan untuk publikasi dan dokumentasi termasuk biaya publikasi artikel ilmiah serta percetakan dokumen penelitian. Kemudian sebesar 12% atau 600.000 digunakan untuk pengujian dan implementasi sistem seperti kegiatan uji coba prototipe dan persiapan perangkat penelitian. Yang terakhir sebesar 11% atau 550.000 digunakan untuk operasional penelitian yang kami gunakan sebagai biaya-biaya yang kami keluarkan seperti biaya kendaraan, paket data, dan alat tulis lain-lainnya. Oke, next. Kemudian, luaran dari penelitian yang kami janjikan dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah platform komunikasi inklusif berbasis web yang telah di-hosting dan dapat diakses secara online oleh pengguna. Lalu yang kedua, berupa laporan penelitian akhir yang mendokumentasikan seluruh proses pengembangan, implementasi, hingga hasil pengujian sistem. Selanjutnya, penelitian ini juga menargetkan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 5, yaitu jurnal INAJET pada edisi Oktober tahun 2026. Dan juga yang terakhir, kami juga menargetkan perolehan hak kekayaan intelektual atau HKI dalam bentuk hak cipta program komputer yang telah kami kembangkan. Okay, next. Oke, tidak terasa sudah sampai di penghujung presentasi. Sebelum kami menutup presentasi, izinkan saya mengutip sebuah pesan, yaitu teknologi yang baik adalah teknologi yang tidak meninggalkan siapapun. Kami menyadari bahwa rancangan penelitian ini tentu masih membutuhkan penyempurnaan.
Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, serta arahan dari Bapak Ibu Dewan Penguji sekalian agar riset ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal. Sebelumnya, terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan perhatian yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.